I'm calling it a brain. I'm pretty sure it's where ideas come from. Ted, I don't have a brain. Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sehat sentosa dan masih belum menjadi fosil. Oke guys, setelah sekian lama vakum, akhirnya I am comeback dengan alur cerita film yang pasti bikin kalian betah. Siap-siap karena kali ini kita akan menyelami dunia The Croods, film animasi rilisan 2013 yang akan membawa kita ke zaman purba. Bayangkan hidup di zaman itu, di mana seorang ayah harus berjuang mati-matian mempertahankan keluarganya dari kerasnya alam. Dan tentu saja juga banyak momen lucu yang bisa mengocok perut kalian semua. I call them shades. Oh, let's do it again. I think I played. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk menonton film aslinya terlebih dahulu. Jika sudah, yuk mari kita simak alur ceritanya. Ayam. Seperti biasa, siapkan handfree sebelum di kuping, amankan posisi, dan inilah dia, The Croods. Jeng jeng. And this is my family, the Croods. The Croods adalah sebuah keluarga manusia gua terakhir yang masih bertahan dari kerasnya iklim di zaman purba. Keluarga ini terdiri dari Grug sang ayah, Uga istrinya yang sabar, Gren sang nenek yang tangguh, Ip anak tertua yang penuh rasa ingin tahu, Tang anak kedua yang polosnya minta ampun, dan Sandy si anak bungsu yang lebih mirip hewan buas kecil daripada bayi manusia. Satu-satunya alasan keluarga ini masih hidup karena si ayah Grug benar-benar overprotective. So my dad, he was strong. Sebelumnya mereka pernah punya tetangga dari keluarga lain, tapi sayangnya para tetangga itu tak dapat mempertahankan hidup mereka sendiri. Mengingat kerasnya kondisi alam di saat itu, Grug sangat menekankan keluarganya untuk menuruti peraturan ketat yang dia buat. Seperti mencari tahu hal baru hingga keluar di malam hari adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan semua peraturan dan larangan itu ia lukis di dinding gua mereka sebagai pedoman untuk seluruh anggota keluarga. Dengan begitu tentu saja hari-hari terkesan sangat membosankan karena mereka kebanyakan akan menghabiskan waktu di dalam gua saja. Jangankan internetan, scroll TikTok saja pun tidak pernah. Suatu hari ketika sudah menghabiskan 3 hari di dalam gua, sang ayah kemudian keluar terlebih dahulu untuk memeriksa kondisi di luar. Dan setelah merasa aman, barulah ia memberi sinyal kepada anggota keluarganya. Sandy, come back here. Remember the signal. I want to see some real caveman action out there. Hari ini mereka akan berburu mencari makanan. Bukan seperti berburu pada umumnya, mereka lebih sering mencuri telur burung berukuran besar. Setiap anggota keluarga akan saling membantu selama perburuan berlangsung. Namun perburuan itu tidak selalu berjalan dengan mulus guys. Mereka juga harus mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan makanan yang jujur saja tidak seberapa. Di saat seperti inilah Grug akan melakukan apapun demi mempertahankan anggota keluarganya tetap selamat. Grug bahkan rela menahan lapar asalkan anggota keluarganya mendapat cukup makanan. Hal ini menandakan bahwa di zaman purba sekalipun, kasih sayang seorang ayah itu berada di level tertinggi guys. Jadi beruntunglah kalian yang masih punya ayah seperti Grug, yang selalu siap jadi bodyguard pribadi keluarga. Oh, that's all right. I ate last week. Ketika hari sudah mulai gelap, seperti biasa mereka akan kembali masuk ke dalam gua, tempat berlindung dari predator yang bisa saja memangsa mereka kapanpun. Namun berbeda dengan Ip yang memang sering melanggar perintah dari ayahnya. Ia justru menaiki tebing di atas gua untuk menikmati indahnya sunset di sore itu. Di saat itulah Ip mendengar suara trompet misterius dari atas jurang. Penasaran dengan suara itu, Ip memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Namun sang ayah datang dan menyuruhnya segera kembali ke dalam gua. Tentu saja ia sangat khawatir karena hari sudah mulai gelap. Dan benar saja seekor hewan buas berkepala elang hampir menerkam mereka. Beruntung Grug berhasil membawa masuk Ip ke dalam gua tepat waktu. Kalau tidak mungkin ya beda cerita. Tentu saja kejadian ini membuat Grug marah besar pada Ip karena tidak menuruti perintah ayahnya. Mereka bahkan sempat cekcok mulut di dalam gua. Melihat pertengkaran itu, Uga pun mencoba menenangkan Grug dan memintanya untuk membacakan dongeng saja. Di mana Grug memang sering mendongeng sebagai hiburan sebelum mereka tidur.
Akan tetapi isi dongengnya tidak seperti dongeng pada umumnya guys. Bukan tentang putri atau pangeran, melainkan tentang bahaya dari rasa penasaran terhadap hal-hal baru. Menurut Greg, rasa penasaran adalah awal dari bencana. Dan prinsip inilah yang selama ini ia pegang demi menjaga keluarganya tetap aman. Really sharpen your teeth. Let's pile up. Kemudian ketika di tengah malam saat semua sudah tertidur, Ip dikejutkan dengan pantulan cahaya misterius yang muncul di dinding gua mereka. Cahaya itu tampak bergerak seolah menari di permukaan batu. Tentu saja fenomena ini membuat Ip sangat terheran karena baru kali ini ia melihat cahaya bergerak masuk ke dalam gua mereka. Dengan rasa penasaran, Ip mencoba menangkap cahaya itu dengan tangannya. Tapi cahaya itu terus bergerak seolah sengaja mempermainkannya. Ia pun mengikuti arah gerak cahaya itu sampai akhirnya cahaya itu menghilang keluar dari gua. Dan tanpa pikir panjang, Ip diam-diam menyelinap keluar hanya untuk mengejar cahaya yang semakin menjauh. Menelusuri gelapnya malam yang sangat mencekam, Ip akhirnya menemukan sebuah obor api yang menyala terang. Namun lucunya, Ip bahkan sangat kebingungan ketika melihat api tersebut. Mungkin dia kira itu semacam tumbuhan atau hewan yang aneh. Dan ini jelas menandakan kalau keluarga Crude sangatlah primitif dan belum kenal dengan api. Belum sempat paham itu benda apa, tiba-tiba saja sesosok makhluk mengerikan muncul di belakangnya. Ip dengan sigap menjatuhkan dan ngebanting makhluk itu yang ternyata adalah seorang pria. Kemudian Ip memeriksa seluruh tubuh pria itu untuk memastikan kalau dia adalah manusia seperti dirinya. Saat itu mereka juga sempat berkelahi karena api mulai padam. Karena tak mampu melawan, pria itu pun akhirnya berkata kalau ia takut pada gelap. Mendengar itu, Ip akhirnya membiarkannya menyalakan api. Please. I hate the dark. Come on. Namun setelah itu, Ip malah menekan tubuh pria itu hingga pingsan karena mengira pria itu bisa mengeluarkan api langsung dari tubuhnya. You do this a lot. Sementara itu di dalam gua, Greg akhirnya menyadari kalau Ip tidak berada di sana. Greg yang khawatir akan anaknya itu akhirnya memberanikan diri keluar di malam hari. Ini jelas langkah besar, karena buat Greg keluar gua saat malam adalah suatu tindakan yang sangat krusial. Hey, those are cold. Setelah pria itu sadar dari pingsan, mereka pun berkenalan. Dia bernama Guy dan peliharaannya bernama Belt yang digunakan sebagai ikat pinggang. Guy kemudian memberitahu Ip kalau sebentar lagi sebuah bencana besar akan segera datang. Maka dari itu ia mengajak Ip untuk ikut bersamanya mencari tempat yang jauh lebih aman. Namun karena Ip menolak, Guy kemudian memberi sebuah trompet kerang untuk memanggilnya jika nanti ia mengalami kesulitan. You survive. Call me. Setelah Guy pergi, Greg pun menemukan Ip dan tentu saja langsung marah kepadanya. Sesampainya di depan gua, Ip dengan semangat memperlihatkan trompet pemberian Guy. Ia pun dengan penuh percaya diri mengatakan kalau ia telah menemukan sesuatu yang luar biasa sambil meniup trompet tersebut. Tapi bukannya kagum, seluruh anggota keluarga malah panik seolah Ip baru saja membawa pulang benda kutukan. Kemudian mereka merusaknya rame-rame. Tentu saja hal itu membuat Ip semakin jengkel. What is wrong with you? Tak lama kemudian tiba-tiba saja terjadi gempa bumi. Greg segera menyuruh keluarganya untuk masuk ke dalam gua. Get to the cave! Namun beruntungnya mereka tidak sempat masuk ke dalam gua karena gua itu tertimpa sebuah bongkahan batu besar. Bisa dibayangkan kalau mereka sempat masuk, tentu ceritanya akan beda lagi. Setelah gempa berhenti, mereka pun sadar kini gua mereka sudah hancur total. Tempat perlindungan mereka lenyap di telan bumi. Namun di balik kehancuran itu, terlihatlah sebuah pemandangan menakjubkan di balik bukit.
Dunia yang indah dan luas yang sama sekali belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pemandangan ini seolah membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Greg sempat melarang keras anggota keluarganya yang sudah ingin berlari ke sana. Tapi akhirnya mereka tetap melompat ke sana karena hewan buas yang sebelumnya masih saja mengejar mereka tanpa sopan santun. Sandy? What is it? Di dalam hutan mereka melihat berbagai hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mulai dari tikus yang mirip gajah, sampai monyet yang tatapannya seperti habis korupsi bansos. Pokoknya hewan-hewan di sana punya aura yang enggak beres. Wait. Dengan sangat hati-hati, Greg memimpin keluarganya menyusuri hutan, mencari gua baru yang bisa mereka tinggali. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja seekor kucing purba muncul dari belakang mereka. Ini bukan kucing lucu yang biasa nangkring di TikTok. Kucing ini sangat besar, seperti hasil perkawinan antara harimau dan ekskavator. Tanpa pikir panjang, mereka semua panik dan memanjat benda tinggi yang mereka kira pohon. Tapi ternyata plot twist, itu bukanlah pohon. Itu adalah kaki dari makhluk raksasa berbulu tebal yang membawa mereka hingga ke tempat terbuka. Di sana mereka pun berhasil menemukan sebuah gua. Namun ketika mereka masuk, seketika saja mereka langsung tersembur keluar kayak biji semangka di puntir. Karena ternyata itu adalah seekor hewan paus yang entah kenapa hewan itu bisa adem-adem aja tidur dengan mulut terbuka lebar. 4, 5, 6. Ketika hari mulai gelap, si kucing purba yang tadinya galak mendadak jadi penakut. Demikian hewan lainnya yang juga bersembunyi, seolah tahu ada bahaya yang tak terlihat. Tak lama setelah itu muncullah kawanan burung merah imut keluar dari dalam tanah. Mereka sempat terkesima dengan indahnya langit yang dihiasi kawanan burung tersebut. Namun siapa sangka pemandangan indah itu seketika saja berubah menjadi pemandangan yang sangat mencekam. Karena tiba-tiba saja kawanan burung tersebut langsung saja memangsa seekor paus hingga tersisa tulangnya saja. Tentu saja hal itu membuat mereka semua panik ketakutan. Kini mereka akan menjadi mangsa empuk berikutnya bagi kawanan burung tersebut. Di saat-saat genting ini, Ip mengambil dan meniup sebuah tanduk yang ada di dekat mereka. Saat itulah Guy yang kebetulan berada di dekat sana mendengar dan menyadari kalau Ip sedang dalam bahaya. Tepat ketika Ip dan keluarganya hampir dimangsa kawanan burung, saat itu jugalah Guy langsung menyalakan api di dekat Ip. Sehingga dengan begitu, mereka semua selamat dari ancaman kawanan burung mematikan. Di sini kejadian lucu pun kembali terjadi, di mana Guy yang belum mengenal keluarga Ip mencoba melindungi Ip dari mereka. Dia bahkan sempat mengatakan kalau manusia gua itu buas dan sangat berbahaya. Namun Guy kaget setelah Ip mengakui kalau mereka adalah keluarganya. They're my family. What? Sama seperti Ip sebelumnya, Greg juga menekan tubuh Guy hingga pingsan karena mengira api berasal dari tubuhnya. Goodness knows where he's been. Karena masih sangat primitif, mereka bahkan mengira kalau api itu adalah makhluk hidup, di mana Greg menyuruh anaknya yang bernama Tang untuk menyembunyikan pantatnya yang terbakar ke semak-semak kering. Ini adalah solusi yang paling salah yang pernah ada. Demikian juga si nenek ikutan panik, memukul api kayak ngusir nyamuk dan tentu saja apinya malah makin besar. Intinya tingkah mereka yang primitif itu pun membuat nyala api semakin besar dan tak terkendali. Guy yang baru sadar dari pingsannya cuma bisa melongo dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu sebuah jagung raksasa meluncur ke langit dan meledak seperti kembang api yang sangat indah. Dan terciptalah popcorn tumpukan raksasa. Keesokan harinya Guy mencoba kabur dari mereka, namun tak sulit bagi Ip untuk menangkapnya kembali. Greg kemudian mengurung Guy ke dalam sebuah pohon untuk dimanfaatkan sebagai pembuat api. Awalnya Greg ingin membawa Guy dan keluarganya kembali ke perbukitan,
arah yang berlawanan dengan tujuan Guy yang sebenarnya ingin pergi ke Gunung Kembar. Namun setelah melihat gajah yang jatuh akibat retakan bumi, akhirnya gerak menuju gunung yang disarankan Guy. That mountain. Don't ask me why. Awalnya mereka ragu karena belum pernah menempuh perjalanan sejauh itu. Tapi Greg meyakinkan mereka kalau mereka pasti bisa. Closer as a family. Giant arms on your side of the trail. Is this fun? Akhirnya mereka pun berangkat. Tapi sepanjang jalan, ributnya bukan main minta ampun. Sangat mirip seperti ibu-ibu rebutan bansos di balai desa. Sampai-sampai hewan di sekitar kayaknya pengen punah aja agar tidak ikut stres akibat ulah mereka. Dan ketika lapar, imajinasi mereka pun semakin liar. Mereka bahkan berhalusinasi melihat satu sama lain sebagai ayam goreng berjalan. Untung saja semua ini masih bisa diatasi. Karena warung pecel lele bukannya sekitar 3000 tahun lagi, Greg akhirnya nekat mengatur strategi untuk mencuri sebuah telur raksasa dari sarangnya. Sayangnya, telur impian itu hanya tinggal angan. Yang mereka dapat hanyalah seekor kalajengking purba. Itu pun rebutan. Rasanya nggak tahu, yang pasti bukan rasa ayam crispy. Skinny. If she was gonna eat anyone, it was... Guy yang juga kelaparan akhirnya membujuk Ip untuk berburu dengan cara yang lebih modern, di mana mereka menggunakan jebakan dan boneka. Bukannya fokus main boneka, mereka malah baper-baperan saat ngegerakin boneka itu. Ya gimana enggak, tatapan keduanya malah memicu gerakan boneka jadi tidak beraturan. Mungkin ini pertama kalinya di sejarah manusia, boneka bisa jadi pemicu cinta prasejarah. Alhasil hewan buruan menjadi curiga. Untungnya meskipun begitu, Ip akhirnya berhasil memancing hewan buruan masuk ke dalam perangkap. Saat makan malam, Guy merasa heran melihat sifat primitif mereka yang melahap makanan. Namun semua itu hanya karena kondisi yang tidak memungkinkan, yang mana selama ini mereka hanya mendapat makanan yang pas-pasan dan bahkan terbilang tidak cukup. Setelah makan, Greg kembali mendongeng. Namun seperti biasanya ceritanya hanya berisi petaka jika melanggar peraturan. Sleep. She went out and died. Whoa! Lalu Guy angkat tangan, "Aku juga punya cerita," katanya dengan senyum kecil. Ceritanya berbeda jauh dari Greg, tentang seekor harimau cantik yang punya keberanian menjelajahi dunia baru, meninggalkan gua sempitnya dan terbang menuju cahaya hari esok. Ceritanya penuh harapan, menyentuh hati dan bukan menakut-nakuti. Ip dan yang lain pun sangat terpukau. Bahkan Sandy, si bayi galak itu, sampai nggak gigit siapa-siapa malam itu. Tapi Greg wajahnya langsung keruh. Cerita Guy ini seakan menampar semua nilai yang selama ini ia pegang. Ia merasa ditantang, bahkan mungkin digeser dari perannya sebagai pemimpin keluarga dan pelindung utama. Pagi harinya ketika semua masih tidur dan belum sempat ngopi, Guy hampir saja terjatuh ke dalam jurang karena tanah di dekatnya tiba-tiba longsor. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Ip yang masih penasaran meminta Guy untuk melanjutkan cerita yang tadi malam. Namun Guy meminta Ip untuk terlebih dahulu melepaskannya dari pohon. Tanpa pikir panjang, Ip membantunya yang akhirnya membuat dia terlempar ke batu karang. Sehingga Greg tidak dapat menangkapnya lagi karena tumpukan karang yang sangat tajam. Berbeda dengan Guy yang memiliki alas kaki. Greg mencoba memaksakan diri untuk menangkapnya lagi. Namun hal itu justru membuat Guy terlepas dari pohon. Setelah terbebas, Guy sempat berpikir untuk meninggalkan saja keluarga itu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Guy pun enggak tega. Akhirnya Guy membuat kesepakatan dengan Greg agar tidak mengurungnya lagi ke dalam kayu. Meski dengan wajah ditekuk 11 lipat, Greg akhirnya setuju. Setelah keduanya sepakat, Guy pun mulai membantu mereka membuat alas kaki. Hal sederhana tapi sangat berguna di medan bebatuan. Di sini si nenek bertanya dari mana Guy mendapat ide. Guy pun menjelaskan kalau ide itu berasal dari otak. I'm calling it a brain.
I'm pretty sure it's where ideas come from. Dad, I don't have a brain. Mendengar itu, Greg langsung menyela dengan nada setengah protes, di mana Greg mengatakan kalau mereka tidak perlu otak untuk bertahan hidup. Yeah, that's what I'm talking. Sepanjang perjalanan, Guy terus jadi bintang inovasi. Dia bikin payung ketika hujan, ngajarin mereka cara berenang, bahkan membuat tongkat penyeimbang buat jalan di lembah sempit. Keluarga Crouch yang terbiasa mengandalkan insting jadi perlahan terbuka pikirannya, dan sekarang mulai merasakan manfaat dari pakai otak. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah area seperti labirin alam raksasa. Untuk menemukan jalan ke gunung, Guy menyarankan agar mereka berpencar. Ia juga memberikan trompet keong sebagai alat komunikasi jarak jauh. Tentu saja Greg yang mendengar itu langsung keberatan. Baginya, memisahkan keluarga adalah pelanggaran prinsip utama, dan hal itu sangatlah tidak boleh. Namun bumi punya rencana sendiri. Gempa susulan datang tiba-tiba dan memisahkan mereka satu persatu. Ironisnya, hal yang paling ditakuti Greg justru terjadi juga. Hello? Cindy! Di tengah labirin, Ip sampai ke tempat indah yang penuh kristal. Di sana juga terdapat bunga bermekaran yang ternyata adalah ulah Guy. Selain cerdas, ternyata Guy juga tipe orang yang bisa bikin tempat sesuram apapun terasa hidup. You drop these. Sementara itu, Uga, Nenek, dan Sandy terjebak di area dipenuhi bunga karnivora, tumbuhan lapar yang bisa melahap apapun yang lewat dari sana. Lalu mereka mendapat ide setelah melihat kodok yang berkamuflase menjadi bunga. Mereka pun melakukan hal yang sama juga. Di sisi lain, Tang yang sendirian bertemu dengan seekor hewan. Tapi ternyata hewan itu baik dan menuntunnya keluar labirin. Dengan panduan dari Guy, mereka semua akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Kecuali satu orang, ya, Greg. Meski mencoba hingga berkali-kali, ia tetap kembali ke tempat semula hingga istrinya terpaksa kembali menjemputnya. Terkadang memang seorang kepala batu butuh sentuhan cinta agar bisa lunak. I'll go get him. I'm gonna call you Douglas. Malam pun tiba dan untuk pertama kalinya, keluarga purba ini beristirahat di atas pohon raksasa. Sementara Greg lebih memilih di bawah saja. Entah karena penasaran atau sekedar gengsi, ia terus mencoba menyalakan api dengan batu. Mungkin itu pertanda bahwa ia mulai belajar menggunakan pikirannya. Sementara itu di atas pohon, Guy mengajak mereka memanjat lebih tinggi. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat langit malam yang dipenuhi jutaan bintang. Pemandangan itu begitu indah, seolah dunia tak sekeras yang mereka kira. Jauh berbeda dari hidup tersembunyi di dalam gua. Tanpa mereka sadari, Greg ternyata ikut memanjat hingga ke puncak pohon. Dari balik dedaunan, ia mendengarkan obrolan yang jujur saja cukup menusuk harga dirinya. Di mana Ip dan yang lainnya berencana ikut Guy dan terang-terangan merasa Greg tidak punya ide cemerlang untuk melindungi mereka di dunia baru ini. Mendengar itu, Greg pun merasa sedih sekali. Hati sang kepala keluarga itu pun remuk redam. Haven't seen them. I call them shades. Keesokan harinya, efek dari luka itu pun muncul dengan cara yang cukup absurd, di mana Greg tiba-tiba saja berubah jadi inovator. Ia membuat kacamata dari tempurung, selfie pakai batu, Oh, let's do it again. I think I blinked. alat transportasi batu, bahkan menciptakan lift yang entah apa maksudnya selain bikin semua orang deg-degan. Lucunya, ia bilang semua itu berasal dari perut yang paling dalam, bukan dari otak. Mungkin ini bentuk perlawanan halus terhadap Guy yang idenya berasal dari otak. Tapi ya, semua itu malah bikin dia terlihat seperti bapak-bapak yang baru kenal TikTok. Konyol tapi juga mengemaskan. We have to keep moving. No, I don't. Hingga akhirnya Greg mengakui dengan jujur dan penuh haru. Semua yang ia lakukan hanya demi mendapatkan kembali kepercayaan keluarganya. Karena bagaimanapun juga, ia merasa memiliki tanggung jawab penuh atas keselamatan dan kebahagiaan semua anggota keluarganya.
Sesampainya di lereng gunung yang mereka tuju, tiba-tiba saja gunung berapi di belakang mereka meletus dengan dahsyat. Greg dengan insting lamanya langsung memerintahkan semua orang masuk ke dalam sebuah gua terdekat. Tapi apa yang terjadi? Kali ini tidak ada satupun yang mendengarkannya. Mereka semua lebih memilih untuk mengikuti arahan Guy yang lebih modern untuk menghindar dari bahaya. What? Wait, so you're all going to do this? Melihat keluarganya lebih percaya pada Guy, Greg pun murka bukan main. Ia merasa Guy sudah meracuni pikiran keluarganya. Tatapan yang semakin tajam seperti singa yang akan menerkam. Menyadari itu, Uga langsung menyuruh Guy untuk melarikan diri. Guy, run. Keduanya pun saling kejar-kejaran hingga akhirnya mereka terjebak dalam genangan cairan aspal dingin yang sangat lengket. Di sini Guy mencoba menenangkan Greg yang panik, karena banyak bergerak hanya akan mempercepat mereka tenggelam. Guy lalu berkata tidak ada yang bisa selamat dari cairan ini, sama seperti ayah dan ibunya Guy yang tewas di tempat seperti ini. Ia juga memberitahu Greg bahwa kedua orang tuanya berpesan untuk jangan bersembunyi dan ikutilah cahaya menuju hari esok. Mendengar kisah dan pesan menyentuh itu, amarah Greg akhirnya reda. Ia bersimpati dan bahkan dengan tulus meminta maaf pada Guy. Greg yang biasanya gengsi, kini meminta Guy untuk mencari ide agar mereka bisa selamat dari jebakan aspal maut itu. Come on. You can do it. Saat itu juga Guy mendapat ide dengan membuat boneka untuk memancing seekor kucing besar. Dengan begitu, keduanya pun berhasil selamat dari genangan aspal yang lengket. Kucing yang tadinya hampir menerkam mereka malah ikut terlempar oleh cairan lengket tersebut. Setelah lolos dari aspal, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di dekat tujuan mereka. Akan tetapi, takdir berkata lain. Masalah kembali datang. Tanah di depan mereka tiba-tiba saja ambruk, menciptakan jurang mengangai yang sangat lebar. Seketika semua perjuangan mereka seolah sia-sia. Bahkan Guy, si jenius pembawa ide baru itu pun kali ini tampak kehilangan akal. Ia tak punya ide lagi untuk membawa mereka semua melanjutkan perjalanan. Merasa tak punya harapan lagi, Uga mengusulkan untuk kembali ke pilihan lama, yaitu berlindung ke dalam gua. Karena bagaimanapun juga, berlindung di dalam gua adalah pilihan terbaik dan paling aman untuk saat ini. Namun kali ini Greg justru berbeda. Dia merasa masih melihat ada setitik harapan di seberang jurang itu. Greg dengan jujur mengakui kalau dia memang tidak secerdas Guy dalam urusan ide-ide kreatif. Tapi jangan salah, otaknya mungkin enggak sekinclong. Tapi ototnya sudah pasti bisa diandalkan. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk membantu keluarganya menyeberang. Maka tanpa ragu Greg pun mulai melempar mereka satu persatu ke seberang jurang. Mulai dari Guy, nenek, ibu, Tang, dan Sandy. Dan sampai akhirnya tibalah giliran Ip putri sulungnya. Sebelum melempar Ip, Greg memeluknya erat-erat. Untuk pertama kalinya Greg mengatakan dengan tulus, ayah sangat menyayangimu. I love you. Tentu saja Ip sangat sedih menyadari kalau ayahnya tidak akan bisa menyeberang. Belum sempat menjawab ayahnya, tanah di bawah kaki Greg tiba-tiba saja longsor sehingga Greg langsung melempar Ip ke seberang jurang. Kini jurang itu makin melebar hingga tak ada harapan lagi bagi Greg untuk dapat menyeberanginya. Namun meskipun demikian, Greg tetap tersenyum ketika melihat semua keluarganya bisa selamat. Namun ini belum akhir guys. Tak lama, batu-batu besar runtuh menimpa tempat Greg berdiri. Semua orang di seberang hanya bisa bersedih dan menangis melihat hal itu. Hati mereka pasti sangat hancur berkeping-keping, terlebih Ip yang belum sempat mengatakan kalau ia juga sangat mencintai ayahnya. Di sisi lain ternyata Greg masih hidup. Ia berlindung di dalam gua dan berhasil menyalakan api kecil sebagai sumber cahaya dan kehangatan. Di sana ia juga melukis seluruh anggota keluarganya pada sebuah batu, termasuk Guy seolah ingin tetap bersama mereka walau secara fisik terpisah. Tiba-tiba si kucing purba yang sempat mengejar mereka muncul dari kegelapan. Refleks, Greg mencoba mengusirnya dengan obor api. Tapi alih-alih takut, si kucing malah meniup api itu hingga padam. Gua pun menjadi gelap total.
Greg panik, begitu juga si kucing. Keduanya pun spontan meniup-niup obor yang nyaris padam, berharap apinya kembali menyala. Dan ketika obor menyala lagi, si kucing malah berubah jadi manja, menggesek-gesekkan tubuhnya ke Greg seolah bilang, "Makasih ya om," gitu. Setelah itu Greg mendengar suara trompet yang ditiup oleh anggota keluarganya dari seberang jurang. Ia pun kembali panik dan khawatir akan keluarganya dalam bahaya. Di titik ini Greg memaksa otaknya untuk berpikir, dan hasilnya sangat luar biasa. Untuk pertama kalinya dia mendapatkan ide yang sangat brilian, sebuah ide yang mungkin orang modern sekalipun akan terpukau. Yang mana Greg mengolesi kerangka raksasa dengan aspal cair, kemudian memancing kawanan burung pemangsa menuju kerangka itu. Dengan begitu, kawanan burung yang menempel membawa kerangka itu terbang, dan Greg mengendalikan kendaraan terbangnya itu dengan api. Bukan hanya itu, Greg juga menyelamatkan beberapa hewan lain hingga kendaraannya tersangkut akibat overload muatan. Di saat yang bersamaan, gempa bumi dan ledakan api mendorong mereka ke dalam jurang. Sementara itu di sisi lain, keluarga Greg masih larut dalam kesedihan. Terlihat Ip yang menatap jurang dengan mata berkaca-kaca. Hatinya remuk redam karena belum sempat membalas ucapan I love you dari ayahnya. Dengan nada pilu mereka meniup trompet keong seolah itu adalah lagu perpisahan terakhir untuk Greg. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja dengan spektakuler Greg muncul dengan kendaraan terbangnya. Setelah mendarat, Ip langsung berlari memeluk ayahnya itu. Air matanya tak terbendung saat ia mengatakan juga sayang pada ayahnya. I love you too. Keluarga yang lain pun tak kalah kaget, terutama saat melihat kucing besar yang dulu buas, kini ikut terlihat jinak di samping Greg. Dan akhirnya mereka pun tiba di tempat yang indah, sebuah surga baru yang selama ini mereka impikan. Guy yang dulunya seorang yatim piatu dan sendirian, kini telah menemukan keluarga sejati yang penuh warna. Mereka semua hidup bahagia, merayakan kebersamaan, bahkan berfoto ria dengan inovasi baru temuan Greg. Dan film pun selesai. Let's do it again. I think I blinked. Oke guys, untuk kelanjutan kisah mereka di film kedua, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Tinggal klik aja kok. Jadi itulah alur cerita film The Croods guys. Pesan yang tidak ada dalam film ini, yaitu sekalipun ayah kalian memiliki kepala sekeras batu, tapi ingatlah, cintanya jauh lebih lembut dari kue bolu. Semoga kalian terhibur dengan gaya penceritaan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin saja ada dalam video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.